kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya. Kasih Bapa, kami bersyukur di sore hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kami untuk kami menikmati hal-hal yang ajaib dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sementara menyiapkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami, untuk kami menikmati bersama Engkau, untuk kami menikmati di dalam Engkau, untuk kami dipakai oleh Engkau Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi tujuan-Mu, menjadi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih berbicara bagi kami semua sore hari ini. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan firman-Mu, sehingga tidak ada satu orang pun yang terlewati, tapi kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom, sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mempunyai tujuan dan rencana dalam hidup kita, amin. Hidup kita ada dalam tujuan dan rencana Tuhan. Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk mewujudkan rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Ya, kita ada di minggu-minggu Natal, ya, kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Amin. Sampai malam ini Tuhan masih bekerja. Dan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang bekerja. Dan saudara, Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan pakai orang-orang yang mau memberi hidupnya untuk Tuhan. Artinya saudara, Natal ini terjadi karena ada orang-orang yang mau memberi hidup kepada Tuhan. Natal ini terjadi karena ada orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, waktu Tuhan ya mau mengirim anaknya ke dunia ini, ya, sebagai bukti kasih daripada Bapa, di mana Dia kirim anaknya, Dia cari orang, siapa orang yang
bisa dia pakai untuk menitipkan ya janin daripada Yesus. Ya, firman Tuhan katakan Maria ya waktu itu bertunangan dengan Yusuf ya, dan mereka tidak bersetubuh. Maria masih seorang perawan, dan itu sebabnya saudara ya waktu Yesus dikirim sebagai hadiah oleh Bapa kepada dunia ini untuk maksud penyelamatan, untuk maksud menyelamatkan isi dunia ini, maka Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan Alkitab katakan saudara, haleluya, sampai hari ini juga Tuhan masih mencari orang-orang yang mau dipakai Tuhan, yang mau hidupnya mau didedikasikan untuk Tuhan. Untuk apa saudara? Ya, Tuhan pakai kandungan Maria. Ya, tidak gampang saat itu saudara. Suatu waktu itu Maria harus menghadapi segala resiko. Ya, orang-orang yang mau menggosip, orang-orang yang mau menjatuhkan dia dan sebagainya saudara. Ya, kita tahu cerita firman Tuhan bagaimana saudara sampai Yusuf mau tinggalkan dia saudara. Ya, tetapi saudara, saya bersyukur satu pernyataan Maria. Dia katakan begini dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 38, dia katakan demikian firman Tuhan ini, ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Amin. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saudara, ya, Maria menyerahkan hidupnya pada Tuhan untuk Tuhan pakai, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebesarannya, untuk menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini saudara. Itu sebabnya saudara, hidup kita ini ya, Tuhan mau pakai kehidupan kita. Tuhan mau pakai hidup kita untuk tujuan Tuhan, untuk rencana Tuhan, untuk maksud Tuhan ya. Walaupun saudara kita akan menghadapi setiap masalah. Saudara, tidak gampang Maria menghadapi setiap persoalan, masalah ya. Dia mau ditinggalkan oleh Yusuf, dia menghadapi ocehan-ocehan orang, gosip dan sebagainya Tuhan. Tetapi Tuhan kalau mau pakai seseorang, Tuhan juga akan menolong. Tuhan memberikan jalan keluar, menolong Maria saudara. Bagaimana untuk menghadapi segala hal. Itu sebabnya saudara, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita ya, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Mari kita baca satu firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Amin. Jadi saudara, sampai hari ini Tuhan masih bekerja di tengah-tengah dunia ini dan mengutus aku ya. Dia mengerjakan dan dia mengutus kita semua. Selama masih siang ya, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Jadi sekarang Tuhan masih bekerja. Sekarang Tuhan masih melakukan ya. Sekarang Tuhan masih bekerja di tengah-tengah kehidupan ini saudara. Dan Tuhan selalu mencari orang. Tuhan selalu mencari siapa orang yang siap dipakai oleh Tuhan.
selama aku dunia, akulah apa? Terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya apa? Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, ya. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya apa? Sudah melek, saudara. Kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, cerita bagaimana ada seorang yang buta sejak lahir, ya. Orang selalu mempertanyakan siapa yang berbuat dosa, orang tua, orang ini. Setiap orang biasa, kalau orang menghadapi masalah, orang menghadapi sakit penyakit, orang menghadapi kesulitan, selalu mencari kambing hitamkan, selalu mencari ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah, saudara. Ya, memang ada hal-hal dosa, ada penderitaan, atau ada penyakit yang karena dosa, tuh saudara. Tetapi saudara, tidak semua masalah, tidak semua penyakit itu terjadi karena dosa. Ada di mana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, amin. Ya, Tuhan mau menyatakan kehendaknya, Tuhan mau bekerja, ya. Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar, ya. Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar, saudara. Ya, saudara, itu sebabnya, saudara, kita lihat bahwa setiap apapun yang terjadi, setiap apapun yang peristiwa-peristiwa terjadi dalam kehidupan ini, kita lihat ada pekerjaan Tuhan, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Hidup kita ini, saudara, ya, supaya apa, saudara? Tuhan mau menyatakan lewat masalah yang kita hadapi, lewat kesulitan yang kita hadapi, lewat pergumulan yang kita hadapi, Tuhan mau supaya setiap kuasanya dinyatakan, amin. Supaya kebesaran Tuhan dinyatakan. Kapan kuasa Tuhan dinyatakan? Waktu kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak mengenakan, waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi persoalan, disitulah kuasa Tuhan. Tidak ada masalah yang apa, saudara, yang tidak ada jalan keluar, amin. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi penyakit, saudara, bersyukurlah. Bersyukur, bukan untuk penyakit kita bersyukur, ya, bukan untuk masalah kita bersyukur, tapi kita bersyukur, ya, walaupun mungkin kita sakit, kita bersyukur karena kita percaya ada Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan, amin. Karena firman Tuhan katakan dengan bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Waktu kita punya masalah, ya, kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, kita tidak putus harap, saudara. Tapi kita bersyukur karena apa? Kita percaya Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, tidak ada pintu yang tidak ada kunci, saudara. Setiap pintu pasti ada kuncinya, saudara. Ya, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Itu sebab, saudara, tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, saudara. Ya, saudara, kita percaya bahwa kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami itu, kita harus satu percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Tuhan punya cara. Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kita. Ya, Tuhan tetap pegang kendali. Tidak ada hal-hal yang terjadi dalam hidup ini di luar kehendak Tuhan. Alkitab katakan sehelai rambut tidak akan gugur tanpa Tuhan. Artinya hal-hal yang terkecil
dalam hidup kita ini terjadi semua dalam kontrol Tuhan, ya. Tuhan tetap pegang kendali hidup ini, ya. Oleh sebab itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, semua ada maksud Tuhan. Semua ada, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada di dalam pantauan Tuhan. Alkitab katakan apa? 2 Korintus 1 ayat yang ketiga, mari kita lihat. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kita lihat sama-sama. 2 Korintus 1, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan apa? Belas kasihan. Amin. Tuhan tidak biarkan saudara terus ada di dalam pergumulan. Ada waktunya Tuhan akan selesaikan. Ada saatnya Tuhan akan menolong saudara. Amin. Saya katakan amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang penuh belas kasihan. Amin. Dan dia juga sumber segala penghiburan. Amin. Tuhan sumber segala persoalan, jawaban. Tuhan sumber segala apa saudara? Ya, penyelesaian. Tuhan sumber segala jawaban hidup ini. Terus ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala. Kapan saudara dihibur? Waktu saudara susah. Amin. Kapan saudara mengalami pertolongan Tuhan? Waktu engkau punya masalah. Ya, amin. Haleluya, ya. Kapan engkau mencari Tuhan? Kapan engkau, ya saudara, datang kepada Tuhan? Kadang-kadang justru waktu kita tidak ada masalah, kita ini kadang-kadang kita lupa Tuhan. Itu sebabnya menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Haleluya. Waktu kita menderita, Tuhan sumber, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Jadi karena kita dihibur oleh Tuhan, kita sudah terima penghiburan dari Tuhan, kita juga dapat menghibur orang lain. Amin. Haleluya. Karena kita ditolong oleh Tuhan, kita juga bisa menolong. Amin. Haleluya. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita, kita akan lakukan bagi orang lain. Itulah kasih karunia, ya. Itulah hukum kasih karunia. Artinya kalau Tuhan suruh kita mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan sudah menolong kita, maka kita juga bisa menolong orang lain. Jadi Tuhan utus kita. Makanya Tuhan katakan, ya, pergilah ke Siloam, ya. Dan dia mencelupkan matanya di sana saudara, dan saudara kita lihat matanya celik saudara, ya. Siloam artinya diutus. Jadi kita semua ini Tuhan mau pakai kehidupan kita, ya. Tuhan utus kita. Itulah rencana Tuhan, itulah tujuan Tuhan saudara, ya. Haleluya. Terus ayat yang kelima, dia katakan ayat yang kelima, kita lihat dari 1 Korintus tadi, 2 Korintus 1 ayat yang kelima, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula lah oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Kita dapat penghiburan dari Tuhan, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, supaya Tuhan mau curahkan kuasanya, supaya kita bisa alami. Anak yang buta tadi sejak lahir, orang tanya siapa salah, siapa salah, ini siapa salah. Tuhan bilang tidak ada yang salah, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan mau bekerja, Tuhan mau melakukan sesuatu. Tuhan kita, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Tuhan mau pakai hidup kita ini untuk tujuan Tuhan. Amin. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk maksudnya, untuk tujuannya, untuk rencananya.
Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Kita akan lihat sama-sama 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya apa? Telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allahmu dengan apa? Tubuhmu. Jadi saudara, Tuhan mau pakai, Tuhan tebus kita, Tuhan tebus hidup kita, ya, untuk Tuhan mau pakai hidup kita, untuk tujuan Tuhan. Amin. Tuhan beli saudara, harganya lunas. Haleluya. Tuhan tebus kita dari dosa, Tuhan tebus kita. Untuk apa? Untuk maksud, untuk mau pakai hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua ada dalam rencana Tuhan, semua ada dalam tujuan Tuhan. Haleluya. Semua ada di dalam pemikiran Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup, karena hidup kita ini sudah milik Tuhan. Saudara dan saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Galatia pasal yang kedua ayat 20, hidup kita bukan milik kita dikatakan, tetapi milik Kristus. Ya, ingat saudara, Tuhan mau memberikan, Tuhan kita, Tuhan yang mau ya melakukan hal-hal yang besar. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah memberikan masalah untuk kita hancur. Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan supaya kita hancur. Tidak, saudara. Ya, Alkitab katakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa? Iman. Dan anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Amin. Artinya saudara, hidup yang kita hidup ini, hari ini adalah milik Tuhan. Amin. Apapun yang dia mau lakukan, apapun yang dia mengerjakan, Tuhan tidak pernah mau mencelakakan anak-anaknya. Alkitab katakan dia punya rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, yang penuh harapan. Ya, waktu ayat itu ditulis saat orang-orang Israel ada dalam pembuangan di Babel, saudara. Tapi saudara, Tuhan katakan, aku Tuhan yang punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan hari depan yang penuh. Jadi Tuhan kita tidak pernah merancangkan kehancuran, kejatuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan supaya kita itu hancur. Tidak, saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang punya rancangan yang baik. Tuhan yang punya kebaikan. Tuhan yang rindu untuk kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-16. Yakobus 1 ayat yang ke-16. Mari kita lihat sama-sama. Yakobus 1 ayat 16. Dia katakan, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah sesat. Amin. Ingat, jangan sesat. Ya, saudara, apa yang Tuhan mau katakan? Jangan pikiranmu salah. Ya, jangan sesat, jangan keliru. Tuhan katakan apa itu? Ayat yang ke-17. Mari kita lihat sama-sama. Ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, amin, datang dari atas. Amin. Saudara harus percaya bahwa apa yang datang dari Bapa itu yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Apa yang datang dari Bapa itu yang baik.
Bapa tidak punya persediaan yang jelek. Bapa tidak punya saudara persediaan yang jelek bagi kita. Ya, semua yang baik itu datang dari Bapa. Amin. Saudara paham? Itu Alkitab katakan jangan sesat. Ya, jangan kamu sesat. Tetapi Alkitab katakan setiap pemberian yang baik datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Amin. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Bapa itu tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Keadaan situasi boleh berubah, ya, bayangan tahun boleh berganti, ya, bulan boleh berganti, tanggal boleh berganti, semua itu boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Tuhan itu tetap. Semua yang baik datang dari atas, semua yang sempurna. Sempurna itu artinya pas. Sempurna itu perfect, orang katakan. Itulah yang sempurna. Datang dari Bapa. Saudara harus paham itu. Bapa tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik, saudara. Itu sebabnya, saudara, ya, iblis selalu ya membuat supaya karakter Tuhan itu kita mempertanyakan Tuhan, ya. Iblis selalu membuat supaya kita ragukan Tuhan, supaya kita ragukan karakter Tuhan, ya. Saudara harus tahu karakter Tuhan itu Tuhan yang baik. Haleluya, ya. Iblis selalu, saudara, wah, kok kenapa, ya, kok kenapa kalau Tuhan sayang saya, kenapa ini terjadi atas hidup saya, kenapa hal ini terjadi atas hidup kita, dan sebagainya, saudara. Sehingga kita kadang-kadang mempertanyakan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kenal Tuhan, kenali Dia, ya, supaya engkau tahu, ya. Makin engkau mengenal Tuhan, makin engkau kuat, saudara. Ya, kekuatan seseorang itu kalau dia itu kenal Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bagaimana engkau mengenal Tuhan, ya, bagaimana engkau bangun hubungan dengan Tuhan, ya. Itulah arti daripada kekristenan, ya. Karena, saudara, iblis selalu berusaha, wah, percuma engkau gereja, wah, percuma engkau cinta Tuhan, wah, percuma. Tapi ini semua engkau lihat, engkau tidak lihat Tuhan tinggalkan engkau, lihat Tuhan kecewakan engkau, lihat Tuhan tidak peduli engkau, dan sebagainya. Kadang-kadang, saudara, karena iblis itu tidak punya kuasa lagi, ya, dia hanya saudara, memasukkan pikiran-pikiran sehingga kita ragukan Tuhan. Kok Tuhan katanya engkau ada, mana jawaban doa? Katanya Tuhan tolong, katanya Tuhan mengasihi saya, katanya Tuhan cinta saya. Kenapa situasi begini? Kenapa keadaan begini, saudara? Dan sebagainya, saudara. Kenapa, saudara? Karena iblis mau merusak karakter Tuhan, gambar Tuhan, saudara. Iblis mau, saudara, suatu waktu Yesus berjalan bersama murid-muridnya, mereka naik di atas perahu. Tiba-tiba di atas perahu, Alkitab katakan perahu itu diombang-ambingkan oleh angin, ditiup oleh angin, sakal. Akhirnya perahu itu sampai dimasuki air, saudara. Ya, mereka cemas, mereka takut. Alkitab katakan Yesus tidur. Mereka bangunkan Tuhan, mereka bilang, Tuhan, apa Tuhan tega kasih tinggal kami mati? Apa Tuhan kasih biar kami mati, saudara? Ya, saudara, mereka salah mengerti kepada Tuhan. Mereka salah menilai Tuhan. Mereka pikir Tuhan tidak peduli mereka, sehingga Tuhan tidur, saudara. Seperti Tuhan cuek. Tidak, saudara. Sebetulnya itu, saudara, Tuhan mau memberikan kesempatan kepada mereka. Untuk apa, saudara?
untuk mereka menghadapi itu. Karena Tuhan percaya mereka sanggup, mereka mampu untuk menghadapi, saudara. Mereka bisa menghentikan badai, mereka bisa menghentikan saudara, ya, topan yang datang, saudara. Ya, makanya Yesus tidur itu, Yesus memberikan kesempatan bagi murid-muridnya, saudara. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan terhadapi hal-hal itu. Tapi karena percaya, Tuhan percaya saudara. Tuhan percaya saudara mampu. Amin. Tuhan tidak pernah biarkan hal terjadi atas hidupmu lebih daripada kemampuanmu. Amin. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, karena Tuhan tahu engkau mampu. Tuhan tahu engkau sanggup. Amin. Tuhan tahu engkau bisa. Ya, engkau bisa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Karena Tuhan, bersama Tuhan, aku mampu, aku bisa. Amin. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan percaya kita. Kalau Tuhan saja percaya saudara, kenapa saudara tidak percaya dirimu sendiri? Kenapa saudara tidak percaya bahwa engkau mampu? Amin. Apapun dalam hidupmu yang engkau hadapi hidup ini, percaya Tuhan berikan engkau kemampuan. Amin. Roh Kudus ada dalam hidupmu. Engkau mampu mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Haleluya. Ya, jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Percaya saudara, kalaupun engkau masuk dalam penderitaan, kalaupun Tuhan izinkan ada COVID sekarang, kalaupun Tuhan izinkan ada COVID saudara, Tuhan izinkan ada badai hari-hari ini saudara, karena Tuhan percaya anak-anak Tuhan mampu mengatasi. Karena Tuhan percaya saudara, anak-anak Tuhan sanggup, karena Dia sudah memberikan kuasa kepada kita, Dia sudah memberikan kemampuan kepada kita. Itu sebabnya jangan takut. Jangan takut, itu bisa, tapi jangan ketakutan. Hidup penuh dengan ketakutan. Takut itu lumrah, setiap orang pasti pernah takut, tapi jangan dihantui oleh roh ketakutan, karena itu melumpuhkan potensi Tuhan yang ada padamu. Amin. Bangkit dari ketakutanmu, bangkit dari keputusasaanmu, bangkit dari kelemahanmu, dan percayalah kuasa Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Kuasa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Begitu engkau bangkit, firman Tuhan karena bangkitlah menjadi terang, karena terangmu bercahaya atas hidupmu. Terang Tuhan ada atasmu, terang Kristus ada atasmu. Engkau bangkit saudara. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami keletihan, engkau mengalami banyak beban dan pergumulan. Satu hal pesan Tuhan hari ini, bangkit dan lakukan sesuatu, dan engkau akan lihat mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Amin. Jangan terima apa yang kenyataan hidup ini. Ya, engkau boleh mengalami apapun, tapi jangan pasrah saudara. Orang pasrah itu orang yang sudah putus asa saudara. Tapi saudara bangkit dan katakan, aku mampu, aku bisa, dengan Tuhan aku sanggup melakukan. Amin. Tidak ada hal yang berat saudara, tidak ada kesulitan yang berat, tidak ada hal, tidak ada masalah apapun yang berat saudara, kalau kita tetap andalkan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita yakini Tuhan, kalau kita andalkan Tuhan, maka Tuhan bilang diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang harap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan saudara. Itu sebabnya hari ini saudara, marilah kita kenal Tuhanmu, kenal pribadi Tuhanmu, kenal Dia saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita makin kita kenal Tuhan, makin kita menjadi orang yang kuat. Amin. Kalau kita kenal Tuhan, kita kuat saudara. Satu hal yang kalau kita, ini kunci rahasia. Kalau engkau mau kuat dalam hidup ini, kenal Tuhanmu. Amin. Siapa engkau menurut Tuhan? Bukan kata orang. Ya, menurut orang saudara A, B, C, D. Menurut orang ini saudara begini-begini. Tapi penilaian orang itu bukan menjadi satu dasar bagi hidupmu. Ya, saudara mau tahu siapa dirimu? Tanya Tuhanmu. Ya, siapa Tuhan menilai saudara? Bagaimana Tuhan menilai saudara? Ya, itu yang terpenting.
Orang mau menilai saudara begini, begitu, begini, itu terserah dia, itu urusan dia. Tetapi saudara bukan jadi atas apa kata orang. Saudara bukan jadi atas apa penilaian orang. Saudara jadi apa kata Tuhan. Karena saudara diciptakan oleh Tuhan. Ya, katakan amin. Saudara, ini kacamata. Siapa menamakan kacamata? Produksi kacamata. Kalau saya kasih nama dia apa? Sendok. Bisa enggak? Ya, berarti fungsinya sudah beda. Ya, ini yang menamakan dia kacamata. Mau bagaimanapun dia tetap namanya kacamata, karena yang memproduksikan dia kacamata. Ya, produksi atau perusahaan kacamata. Ya, orang mau bilang ini sendok, orang mau bilang ini garpu, orang mau bilang ini, silakan. Tetapi dia ini kacamata. Amin. Saudara bisa paham itu? Haleluya. Ya, jadi saudara, semua orang bebas menilai saudara. Ya, makanya makin engkau kenal Tuhan, makin engkau tahu siapa dirimu. Ya, kalau engkau mau tahu siapa dirimu, kenal Tuhanmu. Amin. Makin engkau kenal Tuhanmu, engkau tahu siapa. Engkau tahu engkau orang luar biasa. Engkau tahu orang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakan itu kepadamu. Amin. Haleluya. Ya, makanya Tuhan katakan kepada murid-murid, menurut kamu siapa sih aku ini? Siapa menurut kamu siapa aku ini? Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Oke, tidak apa-apa, semua orang boleh menilai. Tapi Tuhan katakan, menurut kamu saya ini siapa? Mari kita lihat, ya, Matius 16 ayat 13. Mari kita lihat Matius 16 13. Ya, Matius 13 ayat 16 ayat 13. Ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Ya, mulai murid-murid kasih tahu, wah begini. Kata orang, ya, amin. Silakan terus ayat 14. Jawab mereka, siapa menjawab ini? Ya, murid-murid, ya. Ada yang mengatakan kau ini Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau ini Elia. Ada pula mengatakan engkau ini siapa? Yeremia. Atau salah seorang dari nabi. Murid-murid semangat. Waktu tanya, oh siapa menurut kamu ini siapa? Oh kata orang begini. Murid-murid semangat. Ya. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku ini? Gak usah kata orang. Ya, menurut kamu ini siapa saya ini? Ya, karena mengenal Tuhan itu penting. Waktu Tuhan datang jemput kita, Tuhan bilang, yang siapa yang akan dikenal? Orang-orang dah, oh Tuhan saya oh Tuhan saya berbuat, pergi, aku tidak mengenal kamu. Jadi Tuhan ini cari orang yang apa? Mengenal dia. Amin. Amin. Terus dikatakan apa saudara? Ya, dikatakan dalam ayat itu, ayat yang ke-16, ya. Maka jawab Petrus, Simon, ya, jawab Simon Petrus, engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Benar, luar biasa. Ya, Petrus bilang, murid-murid semua tidak tahu. Murid-murid semua diam, saudara. Tapi Petrus tampilan katakan, engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Tuhan? Mari kita lihat ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan apa?
Bapakku. Jadi Bapakkulah yang mewahyukan itu. Bapakku yang menyatakan itu, ya. Jadi lewat kita berjalan dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, ya. Mengenal Tuhan itu adalah satu pewahyuan dari Tuhan, dari Bapa Saudara. Terus ayat yang 17. Haleluya. Ayat yang 17 jangan rubah. Terus, ya. Ayat yang 8, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah apa? Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, Allah mau tidak. Tadi dia bernama siapa? Simon. Sekarang waktu dia kenal Tuhan, dia mendapat pewahyuan, dia bernama siapa? Petrus. Ya, jadi tadinya nama Simon, sekarang namanya Petrus. Petrus itu artinya apa? Batu karang, kuat. Ya, orang bilang kupang batu karang. Ya, Petrus artinya batu karang. Simon artinya yang diombang-ambingkan. Ya, tetapi waktu dia kenal Tuhan, dia dirubah menjadi Petrus. Amin. Ya. Tadinya Simon, tapi karena dia mengenal Tuhan, dia menjadi Petrus. Luar biasa pewahyuan ini. Amin. Terus ayat yang ke-19. Mari kita lihat. Ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saudara ingat, surga itu ada gudang-gudang, ya, ada gudang-gudang. Ada seorang pernah dibawa Tuhan ke surga, dia bersaksi, ternyata di surga itu ada gudang-gudang, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kekayaan, ada emas, gudang-gudang emas. Jadi kalau orang yang sakit kaki, berdoa, Tuhan kirim kaki baru dari surga. Saudara sembuh kakimu. Amin. Yang matanya sakit, berdoa, Tuhan kirim dari surga mata yang baru. Jadi surga itu ada gudang-gudang. Semua kebutuhan manusia itu ada di gudang surga. Surga itu supply, ya, katakan amin. Semua kebutuhan kita, semua keperluan kita, semua apa, kekayaan semua. Bahkan seorang hamba Tuhan pernah bersaksi, dia lihat ada gudang, ada gunung emas di surga. Dia tanya malaikat itu, apa arti gunung emas? Gunung emas itu artinya kekayaan. Kekayaan yang Tuhan siapkan bagi anak-anak. Jadi kalau kita minta berkat, Tuhan potong sedikit emas itu, Tuhan kirim. Nanti sewaktu potong sedikit dia jadi kembali gunung. Dia jadi utuh kembali. Dia jadi utuh kembali. Jadi tidak habis-habisnya kekayaan. Makanya Alkitab katakan, Allahku akan memenuhi kebutuhanmu sesuai dengan kekayaannya di surga. Kita berikan kemuliaan. Surga tidak pernah bangkrut. Amin. Ya, surga tidak pernah resesi. Dunia resesi, surga tidak pernah resesi. Makanya Alkitab katakan segala sesuatu digoncangkan, tapi surga tidak pernah digoncangkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi saudara tidak perlu takut, karena surga membackup saudara. Firman Tuhan katakan, kalau engkau kenal Tuhanmu, maka engkau diberikan kunci. Haleluya, amin. Kunci rahasia. Kalau engkau diberikan kunci, itulah jawaban-jawaban. Hari ini saya akan stop firman Tuhan ini. Mari kita percayai Tuhan, kenal Tuhan kita.
mengenal Tuhan, kenal pribadinya. Makin engkau kenal, engkau akan kuat. Engkau tidak mudah diombang-ambingkan oleh setan. Engkau tidak mudah ditipu oleh setan, karena engkau percaya Dia. Orang-orang yang mengenal Tuhan akan dikuat. Alkitab katakan dalam Daniel, orang-orang yang kenal akan Tuhan akan dapat kekuatan. Orang-orang yang mengenal Tuhan akan diberikan kekuatan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Cepat. Haleluya. Sebelum saya habis langsung cepat sudah. Haleluya, jangan tunggu saya selesai. Haleluya. Ya, orang-orang yang kenal akan Tuhan akan diberikan kekuatan. Orang-orang yang kenal akan Tuhan akan diberikan kekuatan dan kemampuan. Ya, kemampuan. Oleh itu sebabnya saudara, hanya satu, kenal. Makanya kenallah Tuhanmu. Bangun hidup bersama Dia, berjalan bersama Dia. Maka engkau akan lihat kuasa Tuhan yang bekerja, kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku akan sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Oh Yesus, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkan ku, sempurnakan jadi karya. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya. Kini aku berserah Pada rencanamu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia, amin, sampai akhir hidupku. Kini aku berserah. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Ku ikuti panggilanmu. Haleluya. Ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kenal Tuhanmu, kenal Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kenal Tuhanmu, kenal Dia. Kami sembah dahsyat Bapa. Haleluya. Kenal Tuhan, Engkau akan kuat. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengenal Tuhan bukan dalam 1-2 hari, tapi bagaimana Engkau berjalan dengan Dia. Engkau berjalan dengan Dia, berjalan dari hari ke hari, berjalan dari lembah ke gunung, ke turun gunung, dan lembah dan naik gunung.
Haleluya. Di situ engkau lihat, engkau kenal Tuhan. Engkau kenal Tuhan, engkau kenal siapa dirimu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar kami kuat selalu, karena kami mengenal orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Kami akan bawa persembahan kami dan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Akan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita. Silakan duduk. Haleluya. Yes. Kita siapkan persembahan, kita mau beri bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Hei. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Yeah. Sama-sama kita katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Hey. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, semua. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Yes. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerah, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Memberkati setiap persembahan yang sudah kami bawa. Tuhan berkati, lipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya katakan amin. Silakan duduk. Kita lihat kegiatan kita, ya, ibadah tutup tahun hari Jumat tanggal 31, hari Jumat tanggal 31, ibadah tutup tahun jam 6 sore.
ya. Jam 6 sore kita mulai. Dan hari Sabtu itu tanggal 1 kita perjamuan kudus jam 9 pagi, ya, tanggal 1 Januari kita memasuki tahun baru dengan perjamuan kudus. Amin. Ya, dan kembali lagi minggu tanggal 2 Januari kita ibadah pagi dan sore hari. Oke, itu saja pengumuman bagi kita sekalian dan latihan untuk pelayan-pelayan altar. Semua kegiatan ini hari Rabu jam 5 sore tanggal 29. Ya. Tuhan berkati kita semua. Selamat yang berhari ulang tahun, ya. Tuhan berkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapak. Keadaan boleh berganti tapi Tuhan tetap sama. Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi kami, dan Tuhan yang tetap Tuhan yang pegang kendali atas hidup ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami khususnya dalam menghadapi penghujung tahun ini. Tuhan berkati kami, jauh bersyukur Tuhan lalukan badai yang menghantam
kota ini Tuhan, dan provinsi ini Tuhan. Kami diluputkan Tuhan. Terima kasih untuk keadaan yang sungguh luar biasa karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Lalukan setiap badai-badai apapun Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai hidup kami. Pegang tangan kami, jalan bersama dengan Engkau. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami akan pulang, kami juga terima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita terima berkat Tuhan, anugerah dari Bapa, kasih pertolongan ajaib dari Putranya Tuhan Kristus, penyertaan dalam kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian malam ini sampai Tuhan Yesus jemput kita sekalian di awan-awan yang permai. Semua yang percaya katakan amin.